Mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami dari kelompok yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Amanda Bulan Naila. Kemudian ada Gilang Rizky Ramadan, Syahriza Riyatma, dan juga Rizky Noval Fadlur Rahman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil ide bisnis dalam matkul Technopreneurship kami yang berjudul Aplikasi Manajemen Stres berbasis teknologi. Jadi aplikasi manajemen stres ini, kenapa kami memikirkan ide bisnis ini? Karena stres merupakan salah satu masalah kesehatan yang sering dialami oleh individu di berbagai kalangan, mulai dari pekerja sampai mahasiswa. Nah, kondisi stres ini dapat memengaruhi kesehatan fisik, produktivitas, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Sehingga di era modern yang seperti saat ini, itu ditandai dengan tekanan pekerjaan, tuntutan akademis, dan di kehidupan sosial yang serba cepat, manajemen stres menjadi kebutuhan yang mendesak. Akan tetapi, tidak semua orang memiliki akses atau pengetahuan yang memadai untuk mengatasi stres dengan cara yang efektif. Maka dari itu, kami memilih ide bisnis aplikasi manajemen stres berbasis teknologi untuk ide bisnis kami. Kemudian, kenapa kami mengambil isu dari stres ini? Karena isu kesehatan mental itu berdampak kepada kesehatan fisik, produktivitas, dan kualitas hidup. Dan dalam integrasi teknologinya dapat menciptakan pendekatan yang lebih efektif dalam manajemen stres. Selanjutnya, target pasar dan peluang dari ide bisnis kami akan dijelaskan oleh Gilang. Jadi di sini terdapat target pasar dan peluang, yang dimana target pasar untuk aplikasi kesehatan mental terus mengalami pertumbuhan yang signifikan, yang dimana aplikasi ini, yang dimana generasi Z sekarang itu semakin peduli dengan kesehatan mental mereka, berbeda dari generasi sebelumnya, yang dimana mereka terbuka untuk membicarakan masalah ini dan mencari cara untuk menjaga keseimbangan emosional hidup di era digital yang serba cepat. Mereka sering menghadapi tekanan dari media sosial, yang dimana pendidikan, karir, dan hubungan pribadi yang dapat memicu stres dan kecemasan. Karena Gen Z ini sangat akrab dengan teknologi, maka mereka membutuhkan sebuah solusi digital yang praktis untuk mengelola stres, yang dimana kita menciptakan aplikasi manajemen stres berbasis teknologi menjadi solusi yang relevan karena mudah diakses dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Pasar untuk aplikasi kesehatan mental ini terus berkembang, terutama di kalangan Gen Z. Di sini terdapat peluang, yang dimana peluang ini sangat signifikan dalam aplikasi ini, yang dimana Gen Z ini menginginkan solusi yang tidak hanya praktis tetapi juga personal dan interaktif. Meskipun sudah ada aplikasi serupa di pasaran sana, kebanyakan dari mereka tidak mengutamakan fitur personalisasi mendalam yang memanfaatkan teknologi AI untuk menganalisis dan memahami kondisi mental mereka secara real time. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di aplikasi. Jadi di sini terdapat aplikasinya, yang dimana kita tinggal login. Nah, jadi di sini terdapat aplikasinya yang kami buat, yaitu yang dimana di sini terdapat fitur beranda, yang dimana di beranda ini terdapat ringkasan suasana hati, yang dimana kita dapat melihat di sini nantinya terdapat database yang bisa melihat ringkasan suasana hati yang kita alami, yang dimana di sini
Contohnya, sebagai contoh, hari ini kita merasa bahagia, tetap semangat untuk menjalani aktivitas selanjutnya. Di sini terdapat histori aktivitas terakhir dan rekomendasi harian untuk jalan santai dan lakukan jalan selama 30 menit. Pokoknya ini untuk rekomendasi harian, yang dimana di sini terdapat fitur meditasi, yang dimana fitur meditasi ini kita dapat lihat terdapat fitur relaksi, konsentrasi, dan ketenangan tidur. Yang dimana di sini sesi meditasi yang dirancang untuk berbagai situasi seperti mengurangi kecemasan, meningkatkan konsentrasi, atau membantu relaksi sebelum tidur. Di setiap sesi di sini dikembangkan oleh ahli meditasi nantinya dan diintegrasikan dengan audio yang memungkinkan untuk menciptakan pengalaman yang menenangkan dan memfasilitasi relaksi di sini. Selanjutnya di sini kita dapat melihat jadi di sini terdapat fitur suasana hati yang ketika kita pencet maka dia akan nantinya ke halaman suasana hati. Nah, jadi di sini kita bisa melihat kita di dalam fitur pelacakan suasana hati ini, pengguna dapat mencatat suasana hati mereka secara berskala, yang dimana mereka akan menerima saran yang disesuaikan dengan analisis data, yang dimana jika fitur ini dirancang oleh AI yang menganalisis pola suasana hati dan memberikan umpan balik berupa rekomendasi aktivitas atau konten meditasi yang sesuai dengan kondisi pengguna, yang dimana kita bisa melihat di sini bisa mengukur suasana hati penggunanya, dan di sini terdapat riwayat yang nantinya akan merekomendasikan apa yang harus dilakukan. Selanjutnya di sini terdapat fitur jadi di sini selanjutnya terdapat fitur pernapasan. Di sini fitur ini memberikan paduan langkah demi langkah untuk membantu pengguna mempraktikkan teknik pernapasan yang terbukti dapat menenangkan pikiran dan tubuh, yang dimana aplikasi ini akan menawarkan berbagai jenis latihan pernapasan, mulai dari pernapasan dalam, relaksi, hingga teknik pernapasan yang dirancang untuk meningkatkan energi di sini, yang bisa kita lihat. Yang mana aplikasi ini dilengkapi dengan pengingat otomatis yang nantinya akan membantu pengguna menjaga kebiasaan sehat secara konsisten, yang dimana notifikasi ini bisa diatur agar muncul pada tepat waktu tertentu, waktu tertentu, atau ketika pengguna menunjukkan pola suasana hati yang memerlukan perhatian khusus. Dengan teknologi AI dapat membantu di mana teknologi AI di sini dapat diadaptasi berdasarkan analisis aktivitas pengguna. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis SWOT. Yang pertama kita bahas dulu mengenai strength ataupun kekuatan. Jadi teknologi berbasis AI itu
adaptif ya. Jadi memiliki personalisasi fitur yang mendalam. Jadi ini menjadi salah satu kekuatan utama aplikasi yang kami buat ini. Jadi teknologi AI itu yang dapat menyesuaikan layanan berdasarkan data pengguna. Nah, fitur ini yang memungkinkan aplikasi itu untuk menawarkan solusi yang dipersonalisasi, seperti saran meditasi yang disesuaikan dengan suasana hati, ataupun rekomendasi latihan pernapasan tertentu yang tadi sudah didemokan langsung oleh Gilang ya. Jadi hal ini itu dapat membantu menciptakan pengalaman pengguna yang lebih relevan dibandingkan aplikasi yang lain. Di aplikasi kami ini sangat user friendly ya. Jadi tentunya dengan desain menarik, aplikasi ini telah dirancang dengan antarmuka pengguna yang modern dan mudah dipahami. Nah, sehingga Gen Z ini yang dimana di sini sebagai target pasar yang utama itu merasa nyaman menggunakannya. Lalu ada weaknesses ataupun kelemahan. Kelemahannya ketergantungan pada data pengguna awal, investasi pengembangan tinggi. Nah, jika kita membahas mengenai kekuatan, pasti tentunya ada kelemahannya. Jadi, pengembangan aplikasi ini pastinya memerlukan investasi awal yang cukup besar, terutama untuk infrastruktur server, pengembangan fitur AI yang canggih, dan juga desain UI UX yang berkualitas tinggi. Nah, sumber daya ini itu diperlukan untuk membangun dan memelihara fitur personalisasi yang bisa menjadi tantangan bagi startup baru ataupun usaha kecil. Lalu ketergantungan pada data untuk optimalisasi. Efektivitas fitur adaptif yang berbasis AI itu memerlukan data pengguna yang cukup untuk mengoptimalkan kinerjanya. Nah, jika penggunaan awal aplikasi terbatas, data yang dikumpulkan mungkin tidak cukup untuk mencapai potensi penuh dari fitur-fitur AI itu sendiri. Selanjutnya, opportunity itu peluang. Kesadaran meningkat terhadap pentingnya kesehatan mental, lalu peluang kolaborasi dengan pakar. Nah, dengan meningkatnya kesadaran, khususnya Gen Z ya, tentang pentingnya kesehatan mental, aplikasi ini sudah memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan yang terus tumbuh. Pasar untuk layanan dan aplikasi yang mendukung kesehatan mental semakin berkembang, menciptakan peluang besar bagi aplikasi ini untuk menjadi solusi yang diminati. Lalu aplikasi ini memiliki peluang untuk kinerja ataupun bekerja sama dengan psikolog dan organisasi kesehatan untuk menawarkan konten yang lebih beragam dan terpercaya. Selanjutnya ada threats, itu ancaman, persaingan dari aplikasi serupa dan kebutuhan inovasi teknologi yang cepat. Jadi pasar aplikasi kesehatan mental itu alternatif yang tersedia bagi pengguna, terutama aplikasi dengan fitur-fitur serupa yang sudah cukup mapan. Lalu kecepatan pengembangan teknologi juga dapat menjadi tantangan, terutama dalam hal menjaga fitur AI tetap relevan dan terkini. Oke, next. Selanjutnya mengenai proses produksi aplikasi ini ya. Tentunya yang pertama kami melakukan sebuah penelitian. Untuk apa? Untuk mengumpulkan kebutuhan pengguna melalui survei dan juga wawancara. Jadi tahap awal produksi pastinya melibatkan penelitian yang mendalam untuk memahami kebutuhan dan preferensi target pasar, yaitu Gen Z. Nah, penelitian ini mencakup survei, wawancara, dan juga analisis kompetitif
monitor untuk memastikan bahwa fitur-fitur yang diusulkan itu sangat relevan dan memenuhi ekspektasi pengguna. Selanjutnya, desain antarmuka pengguna ataupun UI UX untuk pengalaman optimal. Jadi setelah kita mengetahui target pasar, kami dapat membuat desain UI UX-nya yang bertujuan untuk merancang antarmuka pengguna itu yang intuitif dan pengalaman pengguna itu yang mulus. Desain yang menarik dan juga ramah pengguna itu sangat penting untuk menjaga keterlibatan pengguna. Selanjutnya, pengembangan teknologi berbasis AI untuk fitur pelacakan suasana hati dan rekomendasi cerdas. Ini melibatkan penggunaan framework pengembangan mobile modern seperti Flutter ataupun React Native yang memungkinkan aplikasi itu bekerja di berbagai perangkat. Selanjutnya ada tahap yang terakhir yaitu uji coba. Beta mengumpulkan umpan balik dan perbaikan interaktif sebelum peluncuran. Jadi setelah pengembangan selesai, aplikasi diuji melalui tahap uji beta yang melibatkan sekelompok pengguna terpilih. Pastinya tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi bug, lalu memeriksa stabilitas dan juga mengumpulkan umpan balik dari pengguna. Perbaikan dan optimasi tentunya dilakukan berdasarkan hasil pengujian sebelum aplikasi diluncurkan ke publik. Oke, next. Selanjutnya yaitu aspek organisasi dan SDM. Nah, yang pertama itu struktur organisasi. Nah, struktur organisasi dari proyek pengembangan aplikasi manajemen stres ini dirancang untuk memastikan efisiensi dan koordinasi yang optimal. Tim inti terdiri dari beberapa peran seperti berikut ini. Yang pertama yaitu manajemen proyek. Nah, dia bertanggung jawab untuk mengkoordinasi seluruh kegiatan proyek. Nah, yang kedua yaitu tim pengembang. Terdiri dari pengembang aplikasi, development, data scientist, developer bertugas mengimplementasikan fungsi aplikasi, memastikan performa optimal serta melakukan debugging dan pemeliharaan sistem. Lalu ada desainer UI atau UX, dia bertugas merancang antarmuka yang ramah pengguna dan memastikan pengalaman pengguna yang insentif dan menarik. Lalu ada tim pemasaran. Nah, fokus dari tim pemasaran adalah strategi pemasaran digital, kampanye promosi, serta kolaborasi dengan pihak eksternal. Mereka memastikan aplikasi ini dikenal luas di kalangan target pasar, khususnya Gen Z. Lalu ada tim dukungan teknis. Nah, berfungsi sebagai pusat bantuan bagi pengguna. Mereka bertanggung jawab untuk menangani laporan bug, menjawab pertanyaan pengguna, serta memberikan panduan teknis untuk pengalaman pengguna yang optimal. Lalu ada analisis kompetensi SDM. Nah, untuk menjaga kualitas kerja dan memastikan tim tetap up to date dengan teknologi terbarunya, rencana ikuti khusus pelatihan lanjutan dalam mengembangkan AI, data analisis, dan pengembangan aplikasi mobile. Desain UI atau UX akan menghadiri workshop terkait dengan desain terbaru dan usability testing. Tim pemasaran akan diberikan pelatihan dalam tren pemasaran digital. Lalu ada tim dukungan teknis akan dilatih untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dan penggunaan alat bantu pelanggan terbaru. Selanjutnya, nah, lalu ada aspek keuangan. Nah, pada aspek keuangan,
Di sini kita memakai biaya pengembangan sekitar 200 juta, yaitu untuk mengembangkan desain UI atau UX, pengembangan backend, pengembangan AI dan fitur-fitur, dan pengujian beta. Lalu ada 100 juta untuk pengembangan infrastruktur. Nah, apa saja sih pengembangan infrastrukturnya? Yaitu penyewaan server, infrastruktur pendukung, lalu ada 50 juta untuk pemasaran. Nah, di sini kita akan membuat iklan ke media sosial, kolaborasi dengan influencer. Nah, lalu di aspek keuangan juga ada asumsi biayanya. Nah, untuk pengembangan aplikasi, biayanya mencakup desain, pengembangan fitur, basis AI, pengujian beta, dan peluncuran awal aplikasi. Lalu ada analisis keuntungannya. Nah, pendapatan potensial aplikasi ini melalui model berlangganan bulanan dengan harga sekitar 30.000 per pengguna, sekitar segitu, dengan target awal pasar kita yaitu sekitar 10.000 pengguna. Potensi pendapatannya adalah sekitar 300 juta. Nah, dalam 2 bulan kita akan mendapatkan kembali modal awal yang sudah kita investasikan. Lalu kita juga harus menyiapkan cadangan dana. Sebagian pendapatan yang didapatkan dari awal akan dialokasikan untuk cadangan dana guna memastikan stabilitas operasional dan dalam jangka panjang. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Rizky Noval. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi, dari ide bisnis yang kami presentasikan tadi, jadi pengembangan aplikasi manajemen stres berbasis teknologi ini memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya dalam generasi Z. Dalam mengelola kesehatan mental, aplikasi ini menggabungkan AI atau kecerdasan buatan untuk memberikan pengalaman yang dipersonalisasi, serta fitur-fitur seperti meditasi terpandu, pelacakan suasana hati, dan latihan pernapasan yang efektif dalam meredakan stres. Dengan pendekatan yang interaktif dan mudah diakses, aplikasi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran kesehatan mental di kalangan pengguna. Namun pengembangan aplikasi ini memerlukan investasi yang signifikan, terutama dalam infrastruktur server, teknologi AI, dan desain UI UX. Tantangan lain yang dihadapi adalah ketergantungan pada data pengguna untuk mengoptimalkan fitur-fitur yang disediakan. Meskipun begitu, dengan berkembangnya pasar aplikasi kesehatan mental dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan mental, aplikasi ini tentunya memiliki peluang yang besar untuk berkembang dan menjadi solusi populer di masa depan. Selanjutnya, saran untuk pengembangan ide bisnis ini. Sebelumnya dari aplikasi yang telah didemokan sebelumnya, itu kami masih memiliki kekurangan dan belum sempurna. Jadi dari sarannya di sini mungkin lebih ke pengembangan berkelanjutan dan pembaruan teknologi, kemudian peningkatan infrastruktur, dan pengembangan fitur berbasis data pengguna. Dan juga mungkin strategi pemasaran untuk ide bisnis ini bisa dikembangkan lagi supaya lebih banyak klien atau pengguna yang mengetahui mengenai aplikasi ini. Oke, itu dia hasil presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator izin mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan kalimat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, itu aspek keuangannya kelebihan, cuy. Kelebihan gimana, Ki? Kok jadi 350 juta, cuy? Nah, kan? Itu cuma